Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurahmia Putri Tamrin, NPM 6204043, kelas 4B D4 Logistik Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Halal and Green Logistik yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Di sini saya akan menjelaskan tentang benefit Green Supply Chain Management. Dan di sini kita bisa lihat, kita seringkali tidak menyadari bahwa betapa pentingnya peran rantai pasok dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita dapat dengan mudah membeli berbagai jenis barang, mulai dari yang paling dasar hingga yang lebih canggih, hanya dengan menggunakan ponsel. Terdapat pemahaman keliru bahwa rantai pasok hanya relevan dalam konteks manufaktur, padahal perannya sangat vital dalam memajukan ekonomi suatu negara dan di berbagai sektor lainnya. Produk tersebut berkembang dan layanan terus berevolusi. Pelanggan modern memiliki pengetahuan yang lebih baik, sadar akan pilihan yang tersedia, dan lebih berdaya. Dalam situasi ini, perusahaan perlu secara strategis pemanfaatan rantai pasok mereka agar tetap bersaing di pasar dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Hal ini menjelaskan mengapa rantai pasok telah menjadi bidang studi dan penelitian yang semakin populer dalam 3 dekade terakhir. Selanjutnya ada evolusi manajemen rantai pasok hijau. Definisi ada banyak pemikiran yang berpendapat untuk mengidentifikasi Green Supply Chain Management. Namun yang paling banyak dikutip adalah oleh Srivastava pada tahun 2007, yaitu mengintegrasikan pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, termasuk desain produk, sumber dan pemilihan bahan, proses manufaktur, pengiriman produk akhir kepada konsumen, serta manajemen akhir masa pakai produk setelah masa manfaatnya. Ruang lingkupnya yaitu konsep penghijauan rantai pasok green atau green supply chain management. Umumnya dipahami sebagai penyaringan pemasok untuk kinerja lingkungan mereka dan kemudian hanya mengizinkan pemasok yang berkinerja memuaskan dan memenuhi standar yang akan masuk ke dalam perjanjian bisnis dengan produsen. Selain itu, ruang lingkup Green Supply Chain Management mencakup langkah-langkah relatif yang diambil sejalan dengan program pengelolaan lingkungan umum dan praktik proaktif yang dilaksanakan melalui berbagai R, reduce, reuse, reward, refurbish, reclaim, recycle, remanufacture, dan reverse logistik. Selanjutnya, di sini ada benefit yang hadir seiring dengan berkembangnya Green Supply Chain Management. Yang pertama yaitu praktik Green Supply Chain Management menguntungkan bagi lingkungan dan peningkatan ekonomi. Untuk menilai dampak praktik Green Supply Chain terhadap kinerja perusahaan, menurut Green et al. Pada tahun 2012 mengumpulkan data dari 159 manajer manufaktur yang menjelaskan tingkat kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan dari rantai pasok. Studi ini menemukan bahwa penerapan praktik green supply chain dan organisasi manufaktur mengarah pada peningkatan kinerja lingkungan dan kinerja ekonomi, yang gilirannya memiliki dampak positif pada kinerja operasional. Yang kedua, green design, menghasilkan keuntungan finansial. Diabat dan Govin dan pada tahun 2011 mempelajari berbagai dorongan yang mempengaruhi implementasi Green Supply Chain Management dan mengidentifikasi bahwa peraturan dan undang-undang pemerintahan dan reverse logistik adalah pendorong utama yang membantu kolaborasi antara perancang produk dan pemasok untuk mengurangi atau menghilangkan dampak lingkungan yang merugikan. Studi ini menemukan bahwa green design yang mengarah pada dampak lingkungan yang positif tanpa mengorbankan biaya, probabilitas, dan fungsi lainnya secara positif mempengaruhi kinerja green supply chain management. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu biaya yang dirasakan dari praktik Green Supply Chain Management. Terkait dengan penerapan praktik Green Supply Chain Management dianggap sebagai tantangan besar yang menghalangi implementasi penuh dari praktik-praktik ini. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada perusahaan manufaktur India, 26% berpendapat bahwa Green Supply Chain Management mahal biayanya. 25%-nya responden merasa bahwa praktik Green Supply Chain Management ini terlalu rumit,
untuk diterapkan dan diamati bahwa 17%-nya lainnya merasa bahwa tidak ada inisiatif keuangan yang terkait dengan penerapan praktik green supply chain management. Yang kedua, kurangnya dukungan dan top manajemen. Dari top manajemen, dukungan dan komitmen dari manajemen puncak dapat membantu mengambil inisiatif green supply chain manajemen jauh dalam organisasi. Seringkali karena kurangnya kepercayaan diri dan pemahaman tentang praktik green supply chain management dan biaya awalnya tinggi, manajemen puncak akhirnya menjadi khawatir tentang praktik-praktik ini. Yang ketiga, ketidakselarasan kriteria green supply chain management dan strategis perusahaan. Secara tradisional, supply chain manajemen dianggap memiliki fungsi yang lebih rendah dibandingkan dengan fungsi manajemen lainnya seperti keuangan pemasaran, perspektif tradisional yang sampai terhadap green supply chain management telah menjadi penghalang dalam membuka gerbang untuk adopsi praktik green supply chain management. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.